apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan bahagia semuanya. Selamat datang di channel Master Cerita. Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita, fakta cerita, dan ending film Damsel tahun 2024. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke garis besar ceritanya. Cerita ini dimulai dengan Raja Aurea beserta pasukannya yang masuk ke sebuah gua sarang hewan legenda naga. Mereka bertujuan untuk membunuhnya untuk kejayaan dan kesejahteraan kerajaan. Namun, mereka dengan mudah dibantai sang naga dengan nafas apinya, menyisakan sang raja yang tak berdaya dan berakhir bertekuk lutut meminta pengampunan. Raja Aurea akhirnya membuat perjanjian terlarang dengan naga, di mana harus mengorbankan 3 putri keturunannya setiap generasi. Kemudian, cerita berpindah ke berabad-abad setelahnya. Di wilayah dingin bersalju, terdapat kerajaan kecil dan miskin dengan kondisi rakyatnya yang kekurangan makanan. Putri kerajaan kecil tersebut bernama Elodie dan adiknya Floria. Mereka sedang membelah kayu bakar ketika utusan kerajaan Aurea datang, menemui Lord Byford, ayah Elodie, dan Lady Byford, ibu tiri Elodie. Ternyata, utusan itu menawarkan pernikahan dengan Pangeran Henry. Mempertimbangkan kondisi rakyat yang sulit, Lord Byford dan Elodie menerima lamaran tersebut. Keluarga Byford, sang ayah, ibu tiri, Elodie dan adiknya pergi ke kerajaan besar Aurea. Sampainya di sana, mereka bertemu keluarga kerajaan Aurea, Ratu Isabel dan Pangeran Henry. Setelah diskusi persiapan pernikahan dengan sang ratu, ayah Elodie bersikap aneh, sehingga ibu tiri Elodie merasa sepertinya ada kejanggalan. Benar saja, setelah pernikahan, Elodie diajak sang pangeran ke sebuah gua di atas gunung. Elodie diminta menjalani tradisi leluhur kerajaan Aurea, di mana dia ternyata ditipu dan dilempar ke jurang sebagai tumbal untuk naga. Elodie pun harus bertahan hidup dari kejaran sang naga. Seiring dengan usahanya, ia menemukan sebuah rahasia yang tak terduga. Fakta-fakta cerita dalam film Damsel. Fakta pertama, Elodie bertemu pengantin lain. Sebelum Pangeran Henry menikahi Elodie, dia melangsungkan pernikahan lebih dahulu dengan gadis bernama Eloise, yang dilihat Elodie di seberang menara. Elodie juga akhirnya melihat jasad Eloise di dalam gua. Fakta kedua, ayahnya mengorbankannya. Ayah Elodie ternyata mengetahui Elodie akan dikorbankan dan menerimanya agar dapat imbalan untuk menghidupi rakyatnya. Fakta ketiga, ibu tiri yang sangat baik. Ibu tiri Elodie sangat menyayangi anak tirinya. Tidak seperti kisah-kisah lainnya, terbukti dia terus berusaha mengingatkan suaminya. Fakta keempat, tradisi leluhur hanya tipuan. Tradisi leluhur kerajaan Aurea ternyata mencampurkan darah keturunannya kepada putri lain sebagai pengganti tumbalnya. Melemparkan koin emas ke jurang juga hanya sebagai ciri bahwa yang dilempar ke jurang adalah keluarga kerajaan. Fakta kelima, banyak korban lain sebelum Elodie. Ternyata sebelum Elodie ada banyak korban lainnya yang tertulis pada dinding gua. Nama yang disebutkan Victoria, Beatrice, Artemis, Genevieve, Fatima, Carlotta, dan masih banyak yang tertulis lainnya. Fakta keenam, di dalam gua ada ulat penyembuh. Ada ulat bersinar di dalam gua.
dan dimanfaatkan Elodie untuk penerangan. Saat Elodie ketiduran, ulat tersebut menempel di lukanya. Elodie yang mengira ulat tersebut menggerogoti lukanya, langsung membuangnya. Setelah sadar, lukanya malah jadi sembuh. Elodie meminta maaf kepada ulat tersebut. Fakta ketujuh. Tidak ada korban yang selamat. Tidak ada satupun putri yang selamat dari sarang naga. Pada awalnya, Elodie mengira putri berinisial V alias Victoria berhasil selamat setelah melihat sebuah peta jalan keluar pada dinding. Setelah sampai di sana, ternyata tempat itu adalah lubang di atas jurang, sehingga tidak ada tempat untuk kabur. Elodie juga menemukan tulang belulang Victoria. Fakta ke-8. Alasan Elodie bisa kabur. Elodie berhasil kabur setelah ayahnya yang telah sadar atas kekeliruannya mencoba menyelamatkan Elodie bersama orang bayaran, sehingga perhatian sang naga teralihkan. Sayangnya ayah Elodie menjadi terbunuh. Fakta ke-9. Adik Elodie dijadikan pengganti tumbal. Karena berhasil kabur, adiknya Floria menjadi pengganti tumbal untuk sang naga. Fakta terakhir, Elodie dan sang naga sama-sama dibohongi kerajaan Aurea. Dalam perjalanan menyelamatkan adiknya Floria, Elodie menemukan bekas 3 bayi naga yang terbunuh. Ternyata, sejak awal kerajaan Aurea adalah tempat tinggal naga tersebut. Bangsa Aurea datang dan membunuh 3 anak sang naga. Demi membalas dendam 3 anaknya yang dibunuh, sang naga meminta 3 putri keturunan Aurea setiap generasi. Namun, tanpa naga itu tahu, putri-putri yang dikorbankan bukan keturunan Aurea yang asli. Kita masuk ke ending ceritanya. Elodie bersahabat dengan sang naga. Dengan kecerdikannya, Elodie berhasil menyelamatkan adiknya dan membuat naga sekarat. Bukannya dibunuh, Elodie justru mengingatkan sang naga bahwa mereka sama-sama telah ditipu oleh kerajaan Aurea. Elodie yang menyembuhkan luka naga dengan bantuan ulat bercahaya membuat naga sadar dan bersahabat dengan Elodie. Elodie dan sang naga membalas dendam kepada kerajaan Aurea. Pangeran Henry yang sedang menikah dengan putri lain sebagai tumbal terakhir di generasinya sangat kaget dengan kedatangan Elodie. Tiba-tiba, sang naga terbang di atas kerajaan, serta menyemburkan api dan menghancurkan kerajaan beserta isinya. Elodie, Floria, dan Lady Beaufort kembali menuju kerajaan kecil mereka dengan membawa imbalan dari kerajaan Aurea. Sang naga mengawal perjalanan mereka dan film pun berakhir. Pesan yang dapat diambil dari kisah ini adalah ambisi yang berlebihan dapat merugikan orang lain dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Jika dirasa video ini menarik, jangan lupa like, comment, subscribe untuk update video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.